Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan tayyiban katsira, wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Alhamdulillah, kita kembali mengucapkan syukur dan puji kepada Allah Subhanahu wa taala atas cucuran limpahan rahmat kepada kita semua, sehingga dengan nikmat tersebut kita mampu melaksanakan berbagai bentuk aktivitas, terutama ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kita bisa diberikan kesempatan untuk belajar ilmu, mengenal agama kita yang mulia ini lebih dalam lagi. Anak Ustaz semuanya, dimanapun antum berada, kaifahalukum? Bagaimana kabar antum semuanya? Tentu sehat ya, sehat walafiat. Mudah-mudahan antum semua diberikan keberkahan, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keistiqomahan, sehingga antum tetap istiqomah dalam menuntut ilmu, belajar. Mudah-mudahan, amin. Baik, nah Ustaz semuanya, pada hari ini kita melanjutkan pelajaran hadis kita, hadis Arba'in An-Nawawiyah. Yang lalu kita telah membaca hadisnya ya, teks hadisnya, dan telah kita pahami artinya ya. Panjang hadisnya, cukup panjang sekali. Baik, hari ini Ustadz ingin menyampaikan ya faidah hadisnya. Supaya apa? Kalau antum sudah paham maknanya, sudah tahu apa saja yang dapat diambil dari hadis ini, antum semakin semangat menghafal hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan akhirnya muncullah kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ya antum di sini siapkan pulpennya, bukunya, catat sesuatu yang antum belum ketahui. Jadi seorang pelajar itu harus ada senjata dia. Senjatanya apa? Pena dan buku. Jadi kalau dia seorang pelajar, seorang thalib yang tidak memiliki buku, tidak memiliki pena, berarti dia bukan thalib namanya, bukan siswa. Seperti seorang pejuang ya, seorang tentara yang tidak memiliki senjata, maka apa jadinya? Maka tentara itu mati konyol. Kenapa? Tidak memiliki senjata. Begitulah seorang siswa kalau dia tidak memiliki senjata. Apa senjatanya? Buku dan penahnya. Ya, antum perhatikan baik-baik. Ustaz mau menyampaikan ini ada beberapa faedah yang antum harus ingat ya. Baik, ya kita hadis yang kedua kemarin tuh kan ya, hadis kedua ya, coba kita lihat lagi hadisnya ya. Mudah-mudahan antum semua sudah hafal ya hadisnya ya. Hadisnya nanti kalau udah hafal bilang sama Ustaz, ana udah hafal Ustaz ya. Nanti dibilang di WA Ustaz ya. Assalamualaikum Ustaz, ana sudah hafal, siap mau setoran. Nah, silakan ya. Silakan hafal bagaimana cara metode menghafal seperti yang Ustaz sampaikan kepada antum. Ya, kita lihat lagi hadisnya ya. Hadisnya ini dia. Kita artikan saja ya. Jadi pada suatu hari kata Umar, kami sedang duduk bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada suatu hari. Tiba-tiba muncullah seorang laki-laki ya, yang berpakaian sangat putih, kemudian rambutnya sangat hitam, tak terlihat dari bekas tanda-tanda sedang safar, sedang dalam perjalanan, dan tak seorang pun di antara kami mengetahui, kata Umar. Sampailah lelaki itu, rojul tadi itu duduk
ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia menyandarkan lututnya ke lutut Nabi, letakkan kedua telapak tangannya ke atas paha Nabi, dan dia berkata, "Oh ya Muhammad," orang itu berkata, "beritahukan kepada aku tentang Islam." Maka Nabi bersabda, menjawab, "Islam apa? Islam adalah engkau bersaksi bahwa tiada ilah sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan salat, menunaikan zakat, apalagi puasa Ramadan, haji ke Baitullah bagi yang mampu untuk melakukan perjalanan tersebut ke sana, ke Ka'bah." Lalu laki-laki tadi berkata, "Sadaqtah, engkau betul." Ya, maka kami pun heran kepadanya. Dia yang bertanya, dia pula yang membenarkan. Dia berkata lagi, "Maka beritahukan kepadaku tentang iman." Apa itu iman? Nabi bersabda, "Engkau beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikat, kepada kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir, beriman kepada qadar, takdir, baik dan buruk." Lalu dia berkata lagi, "Benar engkau." Qala, dia pun berkata lagi, bertanya lagi, "Maka beritahukan kepadaku tentang ihsan." Apa itu ihsan? Nabi bersabda, "Engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihatnya." Ya. Fa illam takun tarahu, jika engkau tidak bisa melihat Allah, fa innahu yaraka, maka sungguh Allah pasti melihatmu, kata Rasulullah. Lalu laki-laki tadi berkata lagi, "Maka beritahukan kepadaku tentang kapan hari kiamat." Kapan hari kiamat? Nah, maka Nabi bersabda, orang yang ditanya belum tentu lebih tahu dari orang yang bertanya. Maka laki-laki tadi berkata lagi, "Maka beritahukan kepadaku tentang tanda-tandanya." Maka Nabi bersabda bahwa seorang budak perempuan melahirkan tuannya. Itu yang pertama tandanya. Yang kedua tandanya apa? Engkau melihat orang yang tidak beralasan kaki, orang yang tanpa pakaian, ya, orang yang fakir, orang yang pengembala kambing, mereka berlomba-lomba dalam mendirikan bangunan. Kemudian laki-laki tadi berangkat, pergilah laki-laki tadi meninggalkan mereka semua. Maka kata Umar, "Aku pun terdiam sejenak." Kemudian Nabi bersabda, "Wahai Umar, tahukah kamu siapakah orang yang tadi bertanya?" Maka saya menjawab, kata Umar, "Allah dan Rasulnya lebih mengetahui." Qala, Nabi bersabda, "Fa innahu Jibril." Itu adalah Jibril yang datang. Dia datang kepada kalian itu untuk apa? Untuk mengajarkan agama kalian. Baik. Sekarang kita lihat faedah yang dapat kita ambil dari hadis ini. Jadi judulnya apa materi kita ini? Tingkatan dalam beragama. Tingkatan dalam beragama. Ya. Ya. Perhatikan ya. Tingkatan beragama itu ada berapa? Ada tiga. Pertama Islam, kedua iman, dan yang ketiga apa? Ihsan. Ya, perhatikan. Ya. Baik. Faedah hadis yang kedua ini, yang pertama, ini antum tulis ya. Catat ya. Pertama adalah penjelasan bagusnya akhlak Nabi, yaitu beliau rela dan sudi untuk duduk bersama para sahabatnya, dan mereka duduk mendekati beliau. Subhanallah, itulah akhlak Nabi ya. Dia nggak canggung, dia nggak merasa dirinya hebat walaupun seorang nabi. Ini yang perlu kita fahami, bagaimana akhlak bersama masyarakat, bersama orang-orang. Jangan mentang-mentang kita sudah orang yang hebat, memiliki kedudukan, kita ogah, kita nggak mau bergabung dengan orang-orang miskin gitu kan.
Cobalah Nabi, kurangnya lagi? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang mulia, tetapi dia tidak sungkan untuk duduk bersama para sahabatnya. Yang kedua adalah faedahnya bolehnya para murid untuk duduk bersama guru atau orang yang di atas mereka. Jadi boleh saja ya seorang murid duduk bersama guru atau orang yang di atas mereka. Ketiga, para malaikat bisa berubah bentuk dan penampilan dengan penampilan selain dirinya sendiri. Itu pastinya dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bukan artinya para malaikat itu menampakkan diri semaunya saja, bukan. Tapi dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dengan suatu maksud dari Allah Subhanahu wa taala, maka mereka pun berubah wujudnya seperti manusia, layaknya manusia biiznillah. Berikutnya adalah adab terhadap seorang pengajar. Ya, ini perlu diperhatikan. Nah, antum semuanya seorang murid, seorang pelajar, tentunya ya lebih paham ya bagaimana cara beradab kepada guru. Yang kelima adalah bolehnya melakukan tauriyah. Tauriyah itu apa? Pengaburan atau penyamaran, seperti yang dilakukan oleh malaikat Jibril ini. Jadi dia seolah-olah bukan malaikat ya, dia menyamar seperti kayak orang Arab Badui ya, sehingga nanti ada ucapan dia yang mengatakan ya Muhammad. Itu menunjukkan bahwa dia orang yang asing seperti Arab Badui. Orang Arab Badui itu kan tata keramanya ada yang kurang, sehingga orang-orang Arab atau Nabi sendiri maklum akan hal itu. Jadi boleh dalam hal ini. Berikutnya adalah keutamaan Islam ya. Ketujuh adalah rukun Islam ada 5: syahadat, salat, zakat, puasa dan haji. Ada pertanyaan misalnya, bagaimana seandainya ada seseorang yang meninggalkan salat gitu kan? Apakah Islamnya akan gugur ya? Akan gugur? Maka para ulama berbeda pendapat. Kalau yang dia meninggalkan syahadat ya, tidak meyakini akan syahadat, maka para ulama mengatakan kafirlah orang tersebut, gugurlah keislamannya. Tapi kalau dia meninggalkan salat misalnya, maka ulama berselisih pendapat. Ada yang mengatakan kafirlah dia, artinya batallah keislamannya. Dan juga ulama yang mengatakan dia masih muslim ya, masih muslim. Intinya apa? Yang namanya rukun Islam ya, yang mau tak mau harus dilaksanakan, jangan diabaikan. Berikutnya adalah keutamaan salat ya. Kenapa dalam hadis ini disebutkan salat? Karena salat merupakan tiang agama dan dia menjadi tolak ukur dari segala amalan-amalan yang lain. Yang namanya tiang itu kan tempat ya, tolak ukur atau berdiri sebuah bangunan. Bagaimana seandainya sebuah bangunan tanpa tiang, tentu tidak akan kokoh. Begitulah keberagamaan seseorang. Ketika dia tidak sholat, maka keberagamaannya akan lama-lama akan hancur. Berikutnya faedah yang ke-9 adalah dorongan dan anjuran untuk menegakkan sholat dan mengerjakannya secara terus-menerus dan istiqomah ya. Jadi bukan hanya sholatnya pas lagi mau, tapi betul-betul rasa percaya ini merupakan kewajiban dia dan kerjakan terus-menerus sampai ajal menjemputnya. Berikutnya faedah yang ke-10 adalah menunaikan zakat, puasa, haji, itu semuanya termasuk bahagian rukun Islam. Yang ke-11 adalah perpindahan dari yang lebih rendah kepada yang lebih tinggi, yaitu Islam itu lebih rendah tingkatannya jika dibandingkan dengan iman. Kenapa? Setiap orang boleh jadi itu bisa saja dia menjadi seorang muslim, tapi hanya pada penampilan zahirnya saja ya. Kenapa? Karena Islam hanya terlihat daripada penampilan. Sedangkan iman itu dalam hati. Kita nggak tahu orang ini beriman atau tidak. Tetapi kalau Islam
banyak orang yang berislam dari segi rukun Islamnya terpenuhi, dia haji berkali-kali haji mungkin ya, dan juga sholat gitu kan, tetapi keimanannya belum muncul ya, sebagaimana orang-orang Arab ya datang kepada Rasulullah, mereka mengatakan qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Jadi dalam surah Al-Hujurat disebutkan, datanglah orang-orang Arab Badui menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka mengatakan, kami telah beriman ya Rasulullah. Kata orang Arab tersebut, katakanlah, kata Allah, kamu belumlah beriman, katakanlah kamu masih Islam ya, qulu aslamna, kami masih Islam. Berikutnya poin ke-12, rukun iman itu ada 6. Rukun-rukun ini akan memberikan dan menumbuhkan kekuatan dalam meminta dan berdoa ketika melaksanakan amalan ketaatan serta rasa khauf dan takut kepada Allah. 13. Siapa yang mengingkari salah satu dari 6 rukun tersebut, maka dia telah kafir, sebab ia telah mendustakan salah satu berita yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam rukun iman ini ya, rukun iman ini sesuatu yang mau tak mau harus ada semuanya. Satu saja yang dia ingkari, maka ulama mengatakan dia telah kafir, kafir. Berikutnya adalah penetapan adanya malaikat dan wajib beriman kepada para malaikat. Ke-15, wajib beriman dengan semua para rasul. Ke-16, adanya penetapan akan hari akhir. Jadi setiap orang harus meyakini hal tersebut. Jika seseorang ya tidak meyakini akan adanya hari akhir, maka itulah diantaranya ada orang-orang yang malas beramal. Kenapa? Karena dia enggak meyakini akan adanya perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya faedah yang ke-17, beriman kepada takdir baik dan buruk. Beriman kepada takdir baik dan buruk. Beriman kepada takdir ini juga ada 4 tingkatan sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama. Ada takdir dalam hal ilmu, kitabah, masyiah, dan khalaq. Ini memiliki penjabaran yang cukup panjang. Jadi kalau al-ilmu itu adalah Allah maha mengetahui ya, kita beriman bahwa Allah mengetahui segala sesuatu secara global, secara terperinci, baik dengan perbuatannya sendiri seperti mencipta, menghidupkan, juga dengan terkait dengan perbuatan hambanya ya, itu tentang al-ilmu. Kalau yang kedua al-kitabah adalah seperti kitabah amal, pencatatan secara umum, yakni itulah dia yang terdapat dalam apa? Dalam Lauhul Mahfuz yang sudah tertentu, sudah ditulis ya. Ada lagi kitabah umriyah atau pencatatan sepanjang umurnya, yakni ketika seorang hamba berada dalam janin ibunya, di saat itu kan ditentukanlah ajalnya, rezekinya, amalan, kesengsaraan, kebahagiaannya. Ini namanya kitabah umriyah. Dan namanya kitabah masyiah, yakni pencatatan tahunan, seperti pencatatan terjadi pada malam Lailatul Qadar. Berikutnya apa lagi? Kitabah yaumiyah, yakni pencatatan harian ya, setiap hari ada dicatat amalan-amalan manusia, ditakdirkan ya. Kemudian kita yang ke masyiah ya, masyiah yaitu kehendak, artinya kehendak. Artinya adalah kita beriman bahwa segala sesuatu baik itu yang ada maupun tidak, semuanya berdasarkan kehendak Allah. Misalnya hujan, piring, mangkok besar, tumbuhan, menghidupkan, mematikan, itu dah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini kita harus meyakini ada masyiah ya. Berikutnya adalah yang terakhir, tingkatan yang keempat daripada beriman kepada takdir
adalah al-khalaq, yakni segala hal yang terdapat di alam semesta ini adalah makhluk ciptaan Allah. Berdasarkan segala sesuatu yang terjadi, maka Allah Subhanahu wa taala lah yang melakukannya, seperti hujan, menumbuhkan tumbuhan di bumi dan yang semisalnya. Tidak diragukan lagi, ya, tidak diragukan lagi bahwa semua itu adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, berikutnya faedah yang ke-18, kedahsyatan dan kengerian hari kiamat. Kedahsyatan dan kengerian pada hari kiamat. Jadi di hadis tersebut ada disebutkan, ya, disebutkan pertanyaan dari Jibril alaihissalam, ya, mata sa'ah, ya kan, kapan hari kiamat. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Jadi Nabi mengatakan, tidaklah orang yang ditanya itu lebih mengetahui daripada orang yang bertanya. Jadi kita harus mengetahui, meyakini akan dahsyatnya dan ngerinya hari kiamat. Itu akan pasti terjadi. Semua manusia akan merasakan nanti. Berikutnya faedah yang ke-19. Kalau kita tidak mengetahui segala sesuatu, tidak mengetahui sesuatu, maka hendaknya kita menanyakan tanda-tandanya. Tidak mengetahui hakikatnya, paling tidak kita mengetahui tanda-tandanya. Itulah seperti yang ditanyakan oleh Jibril alaihi salam. Jadi Jibril di sini seolah-olah pura tidak tahu akan pengetahuan tentang agama ini. Lalu beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa akhbirni anis saah, ya, maka beritahukan kepadaku kapan hari kiamat, ya. Lalu Nabi mengatakan, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Orang yang ditanya tidaklah lebih tahu dari orang yang bertanya. Lalu kalau kita nggak mengetahui sesuatu itu, tanyakan ciri-cirinya seperti apa, tanda-tandanya seperti apa. Kalau nggak tahu, Bu, kapan hari kiamat, ciri-cirinya apa, ya, maka kata Jibril, fa akhbirni an amaratiha, maka beritahukan kepadaku tanda-tandanya, ciri-cirinya apa, ciri-ciri sudah mendekati hari kiamat itu apa. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pertama itu ciri-cirinya apa? Apabila seorang budak perempuan telah melahirkan tuannya, ya. Ini di antara tanda-tanda munculnya anak-anak yang durhaka kepada orang tuanya, ibu kandungnya yang melahirkan dia. Ya, ini ciri-cirinya sudah mungkin muncul, ya. Berarti kita ini sudah mendekati hari kiamat. Kemudian yang kedua, tanda-tandanya apa? Engkau melihat orang yang tanpa alas kaki, orang miskin, pengembala kambing, tiba-tiba kita lihat, ya, mereka berlomba-lomba dalam mendirikan bangunan, ya, mengejar dunia. Baik, ya. Terakhir adalah faedah yang kita dapatkan, jika malaikat berubah menjadi bentuk manusia, maka mereka berjalan kaki. Jadi tidak ada istilahnya dia tanpa kaki. Kalau dia sudah berubah bentuk menjadi manusia, maka dia berjalan kaki sebagaimana halnya manusia. Wallahu ta'ala alam bisawab, ya. Itulah diantara beberapa faedah yang dapat saya sampaikan kepada antum semua, ya. Ya, mudah-mudahan dengan antum mengetahui faedah-faedah hadis ini sehingga antum faham betul hadisnya dan semangat untuk menghafalnya. Ya, kita ulang lagi, ya, supaya jangan terlewatkan. Ya, ini dia. Dari sini, ya, ada 20 faedah dari hadis kedua ini. Kita ulangi lagi, ya. Penjelasan bagusnya akhlak Nabi, ya. Yang kedua, bolehnya para murid untuk duduk bersama guru. Yang ketiga, para malaikat bisa berubah bentuk dalam penampilan. Yang keempat adalah adab terhadap seorang pengajar, bagaimana seorang murid beradab, beretika kepada gurunya.
Yang kelima, bolehnya melakukan tauriyah, pengaburan, ya. Yang keenam, keutamaan Islam. Kemudian rukun Islam ada 5. Kedelapan, keutamaan sholat. Kesembilan, dorongan dan anjuran untuk menegakkan sholat dan mengerjakannya secara kontinu, istiqomah. Kesepuluh, menunaikan zakat, termasuk rukun Islam, zakat, puasa, dan lain-lain. Kemudian perpindahan dari yang lebih rendah kepada yang lebih tinggi. Jadi Islam adalah rendah tingkatannya dibandingkan dengan iman. Jadi orang yang beriman tingkatan yang kedua. Baru yang ketiganya apa? Yang ketiganya adalah ihsan. Jadi yang pertama adalah Islam, ya. Kedua iman tingkatannya, dan yang paling tinggi adalah ihsan. Itu yang paling tinggi tingkatannya. Apa itu ihsan? Engkau menyembah Allah seolah-olah engkau betul-betul, ya, berhadapan langsung dengan Allah. Jika engkau tidak melihat Allah, maka pasti Allah melihat kita. Itulah tingkatan yang tertinggi, ya, dalam tingkatan beragama. Ke-12 rukun iman itu ada 6, ya. Yang ke-13, siapa yang mengingkari satu di antara rukun tersebut, maka dia kafir. Ke-14, penetapan adanya malaikat dan wajib beriman kepadanya. Yang ke-15, wajib beriman dengan semua para rasul. Tak satu pun kita boleh mengingkari di antara para rasul tersebut. Ke-16, penetapan adanya hari akhir. 17, beriman kepada takdir baik dan buruk. Kita yakini Allah Subhanahu wa taala yang mengatur itu semua. 18, kedahsyatan dan kengerian hari kiamat. Jadi hadis ini menceritakan, ya, akan dahsyatnya nanti hari kiamat, sehingga muncullah tanda-tandanya. Itu akan pasti terjadi. Kita harus meyakini itu. Supaya apa? Kita semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya menuju Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-19, kalau kita tidak mengetahui sesuatu, maka hendaknya menanyakan ciri-cirinya. Kita nggak tahu, ya, Syiah ini, ya, nggak tahu. Jadi dari mana kita mengetahuinya? Dari ciri-cirinya, tanda-tandanya. Oh begini, ya, begitu. Ke-20, jika malaikat berubah menjadi bentuk manusia, maka dia akan berjalan kaki sebagaimana halnya, ya, manusia. Baik, itulah faedah daripada hadis kedua ini. Baik, kita ulang lagi, ya, cara menghafal hadis ini supaya antum semakin semangat, ya, menghafal hadis dan tahu caranya. Kita ulang lagi, ya, cara menghafalnya, yaitu satu kata dihafal, sudah selesai kata kedua dan seterusnya. Misal bainama, ya, bainama kita ulang berapa kali? 5 kali secara melek, ya. Kita ulang, ya. Contoh, bainama, 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 bainama. Baik, sekarang tutup matanya. Bainama, 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 bainama. Sudah hafal, ya? Oke. Kata yang kedua, nahnu. Kita ulang berapa kali? Dengan melek 5 kali. Nahnu, 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 nahnu. Sekarang jamatannya. Nahnu, 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 nahnu. Baik, sekarang gabungkan yang kedua ini 5 kali dengan melek. Bainama nahnu, bainama nahnu, bainama nahnu, bainama nahnu, bainama nahnu. Sekarang penjamatannya. Bainama nahnu, bainama nahnu, bainama nahnu, bainama nahnu, bainama nahnu. Bagus. Sekarang udah hafal 2 kata. Lanjut yang ketiga. Julusun, 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 julusun. Nah, sekarang penjamatannya. Julusun, 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 julusun. Baik, sekarang gabungkan 3 kata dengan melek. Bainama nahnu julusun, bainama nahnu julusun, bainama nahnu julusun, bainama nahnu
julusun. Nah, sekarang pejam matanya, ulang 5 kali. Bainama nahnu julusun, bainama nahnu julusun, bainama nahnu julusun, bainama nahnu julusun, bainama nahnu julusun. Dan seterusnya, antum dipersilakan untuk menghafal ini ya terus menerus sampai nanti habis hadis ini ya. Begitulah cara menghafalnya. Mudah-mudahan antum diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menghafal hadis ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kecintaan kepada antum kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib ilahuna, sampai di sini dulu ya materi kita. Ya. Bagi yang sudah hafal hadis ini, maka japri Ustadz ya. Hubungi Ustadz, ana menyetor hadis kedua atau yang pertama juga boleh sekaligus. Ana mau video call Ustadz, silakan ya, silakan yang sudah hafal. Bagi yang sudah hafal, udah menyetorkan hafalannya kepada Ustadz, maka dia dipersilakan untuk menuliskan hadis ini. Jadi udah hafal dia hadis ini, sudah hafal, maka udah disetornya sama Ustadz, maka dia wajib menuliskan hadis ini tanpa melihat buku. Jadi apa yang dihafalnya ini, itulah yang ia tuliskan sebagai tugas dalam hadis ini. Baik, kira-kira paham ya semuanya ya? Jika ada yang kurang paham di hadis ini, Ustaz persilakan untuk menjapri Ustaz, silakan ditanyakan. Nanti lain waktu kita akan jawab pertanyaannya tersebut. Baik, wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.